Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan membahas mengenai ornamen. Baik, ornamen adalah hiasan, lukisan yang dibuat oleh manusia. Ornamen itu sendiri memiliki bentuk-bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah ornamen yang berbentuk geometris. Kita tahu bersama-sama bahwa ornamen yang berbentuk geometris ini banyak sekali terdapat di berbagai daerah. Khususnya di Papua, ornamen yang berbentuk geometris ini hampir terdapat pada keseluruhan suku-suku budaya yang ada di Papua, terutama masyarakat adat, digunakan dalam masyarakat adat. Nah, ornamen geometris ini yang berbentuk geometris ini biasanya digunakan oleh masyarakat tradisional atau masyarakat adat dalam melukis atau memperindah bentuk-bentuk benda-benda yang mereka gunakan sehari-hari. Contoh seperti mereka membuat busana, baju, benda pakai, noken, tikar, alat masak, perahu, tombak. Mereka menggunakan simbol-simbol ornamen geometris ini. Apa fungsi sebenarnya ornamen yang berbentuk geometris ini digunakan pada benda-benda atau alat-alat tersebut? Ini adalah sebuah kepercayaan simbol dari masyarakat adat terhadap ornamen yang dibuat sangat sederhana ini, tetapi mengandung nilai filosofis atau nilai kepercayaan. Nah, nilai kepercayaan seperti apa yang dimaksud? Nilai kepercayaan supaya mereka dapat diberikan kekuatan, mereka dapat dilindungi, mereka dapat dikenal atau diketahui bahwa masyarakat tersebut asalnya dari mana. Nah, secara modern, manusia modern, mungkin kita melihat ornamen berbentuk geometris ini, ornamen yang berbentuk garis-garis melingkar atau garis-garis yang berbentuk abstrak. Tetapi masyarakat tradisional meyakini ornamen-ornamen tersebut mengandung makna-makna filosofis yang mereka percaya dan mereka dapat mengenal atau mengetahui ornamen itu dibuat tujuannya untuk apa. Itu ornamen geometris. Nah, ada pula juga ornamen yang berbentuk manusia. Nah, ornamen yang berbentuk manusia ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, terutama manusia modern. Ya, kita di zaman modern, kita melihat ornamen ini, kita tahu bahwa ini ornamen berbentuk manusia. Tetapi bagi masyarakat tradisional, ini adalah ornamen-ornamen yang menyimbolkan dewa, menyimbolkan leluhur, menyimbolkan seorang pahlawan. Nah, contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah ornamen yang diangkat dari bentuk patung korwar. Nah, ini adalah simbol sebuah kepercayaan masyarakat adat Biak terhadap bentuk simbol dari ornamen korwar tersebut. Nah, ornamen ini biasa ditempatkan di alat-alat yang mereka gunakan dan mereka yakini apa yang mereka mengukir atau melukis ornamen tersebut dapat membawakan keselamatan, berkah bagi mereka. Ada juga
ornamen yang berbentuk hewan. Ornamen berbentuk hewan ini banyak sekali kita jumpai di mana-mana. Nah, hampir keseluruhan masyarakat di Papua, baik yang berada di daerah pegunungan, lembah, bahkan pesisir pantai, simbol-simbol hewan ini adalah bagian utama masyarakat adat membuat ornamen-ornamen tersebut. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memberikan nilai-nilai atau kepercayaan kepada mereka. Contoh, ukiran atau ornamen buaya diyakini adalah itu simbol kekuatan, simbol semangat, ya, simbol seorang panglima perang, ornamen buaya. Ornamen kuskus, ekor kuskus, ya, ini memberikan simbol kekuatan. Ornamen cendrawasih, ornamen babi, ornamen hewan-hewan berkaki empat, bersayap. Nah, ini memberikan simbol-simbol latar belakang keluarga-keluarga atau latar belakang masyarakat tradisional itu. Nah, ada juga simbol atau ornamen tumbuh-tumbuhan. Ornamen tumbuh-tumbuhan ini, nah, pada umumnya juga kita kalau lihat di setiap masyarakat tradisional memiliki ornamen-ornamen tumbuh-tumbuhan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan ini memberikan sumber makanan bagi manusia. Dan juga tumbuh-tumbuhan ini dia digunakan sebagai benda pakai atau pakaian. Contoh ya daun tikar, kulit kayu. Dan juga tumbuh-tumbuhan ini digunakan untuk membuat rumah seperti tali rotan. Hal-hal tersebut yang membuat manusia tradisional atau masyarakat tradisional ini mereka terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan untuk membuat ornamen tersebut, memberikan simbol-simbol tersebut pada benda-benda yang mereka gunakan. Ada juga ornamen benda atau alam seperti ornamen bintang, bulan, matahari, awan, ombak, batu karang. Nah, ini menyimbolkan manusia-manusia atau masyarakat tradisional ini di mana tempat berada. Contoh yang paling sederhana bahwa masyarakat yang hidup di pesisir pantai, mereka pasti akan menggunakan ornamen-ornamen ombak ini sebagai simbol-simbol utama mereka, melambangkan bahwa mereka orang-orang yang hidup berada di pesisir pantai. Nah, ornamen awan. Nah, ornamen awan ini nih kan menjadi salah satu ornamen yang umumnya kita temukan di mana-mana. Nah, kenapa orang terinspirasi untuk membuat ornamen awan ini? Ornamen awan adalah bagaimana sebuah harapan hidup masyarakat tradisional yang melihat tanda-tanda dari awan. Oh, awan ini sudah bergerak dari timur ke barat. Yang ini utara ke selatan, berarti jangan pergi ke laut karena awan ini kalau dia sudah gumpal di sebelah barat nanti sebentar akan ada angin ribut. Nah, ini kan memberikan simbol-simbol. Ada juga ornamen bintang. Kenapa harus menggunakan ornamen bintang? Ornamen bintang ini mengandung unsur-unsur. Yang pertama adalah simbol daripada Tuhan. Kepercayaan mereka adalah simbol utama Tuhan atau kepercayaan mereka disimbolkan dengan bintang. Ada juga simbol lain yang mereka buat ornamen bintang ini sebagai simbol penunjuk arah atau penunjuk jalan, di mana mereka tersesat atau di tengah laut atau di hutan, di mana mereka lihat arah bintang. Oh, bintang ini di sebelah sana, berarti kita harus menuju ke sebelah mana.
ornamen matahari adalah simbol kepercayaan. Nah, di dalam ornamen-ornamen yang saya sebutkan tadi, eh, ornamen-ornamen sendiri mengandung 3 unsur utama atau 3 unsur pokok. Menurut Profesor Darsono, yaitu ornamen terdiri dari 3 unsur pokok atau eh, 3 unsur inti dalam ornamen tersebut. Yang pertama adalah ornamen utama. Ornamen utama ini mengandung nilai-nilai filosofis atau kepercayaan. Yang kedua adalah isian. Isian ini adalah motif-motif pendukung eh, motif pendukung terhadap ornamen utama dan motif esaian. Ya, esai. Motif esai ini adalah motif penghias. Penghias itu seperti warna, titik-titik, atau garis-garis yang lebih memperindah ornamen tersebut. Jadi pada umumnya kalau kita pelajari ornamen di Papua ini, ya memang sangat rumit. Dan kebanyakan ornamen yang terdapat di Papua, dari penjelasan saya tadi itu, ornamen yang terdapat di Papua ini kebanyakan dan pada umumnya adalah ornamen yang berbentuk geometris atau ornamen yang berbentuk garis-garis, baik itu garis lengkung, garis melingkar, garis bulat, garis patah-patah, garis lurus, garis zigzag. Nah, ini ornamen yang pada umumnya banyak terdapat di Papua, tetapi simbol-simbol tersebut mengandung kepercayaan-kepercayaan masyarakat-masyarakat tradisional yang diketahui oleh mereka sendiri. Nah, saya kembali lagi mengambil contoh bahwa ornamen yang kita temukan di wilayah Tanah Tadi atau daerah Jayapura sampai ke Mamberamo. Nah, ini ornamen-ornamen yang kebanyakan berbentuk spiral. Nah, apakah yang garis-garis berbentuk spiral ini terdapat juga di wilayah adat Saireri, di wilayah adat Bomberai, Domberai, Hanim? Di sana juga terdapat ornamen-ornamen dengan berbentuk garis-garis geometris tersebut. Tetapi di dalam motif-motif atau ornamen-ornamen tersebut mengandung nilai-nilai filosofis yang betul-betul diketahui oleh masyarakat tradisional. Kita sebagai masyarakat modern, ya mungkin kita melihat ornamen-ornamen tersebut ya sangat rumit, dan ya kita mungkin hanya bagaimana mengambil ornamen tersebut dan mengkreasikan dia, tetapi pada dasarnya tuh ornamen-ornamen yang dibuat sangat sederhana itu mengandung nilai-nilai sejarah, mengandung nilai-nilai filosofis, mengandung nilai-nilai kepercayaan, dan diyakini kesakralannya oleh masyarakat-masyarakat adat tersebut. Nah, tetapi kita masyarakat modern ini kita tidak melihat bagaimana kesakralan itu. Yang kita hanya melihat adalah bagaimana bentuk estetika dari ornamen-ornamen tersebut. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan bagi kita sekalian. Nah, mungkin di edisi yang berikut nanti kita akan sama-sama lagi mengetahui bagaimana bentuk-bentuk ornamen tersebut dan dia punya penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.